akan belajar tentang hubungan antar sudut gitu ya. Jadi dua atau tiga sudut itu mempunyai hubungan tertentu. Nah, kita akan lebih banyak membahas tentang penyiku dan pelurus di video kali ini. Yuk, mari kita belajar tentang apa sih penyiku, apa sih pelurus itu gitu ya. Oke, jadi ada dua hubungan istimewa yang akan kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama, dua buah sudut itu memiliki hubungan saling berpenyiku atau berkomplement jika jumlah kedua sudutnya adalah 90 derajat. Ingat ya, jumlah kedua sudutnya 90 derajat itu berpenyiku atau berkomplement. Kedua buah sudut memiliki hubungan saling berpelurus atau bersuplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Oke ya. Nah, ini gambar sederhananya. Jadi kalau kakak punya dua sudut, ada sudut X dan sudut Y di gambar sebelah kiri. Nah, ini berarti sudut X dan sudut Y itu saling berpenyiku. Kenapa? Karena X tambah Y 90 derajat. Atau bisa kita bilang X itu adalah penyiku. Nah, bedain ya, saling berpenyiku dan penyiku. Jadi X itu adalah penyiku dari sudut Y gitu ya. Nah, kalau di sini berarti si X-nya ini adalah pelurus dari sudut Y. Nah, X dan Y-nya saling berpelurus kalau yang di gambar sebelah kanan. Oke. Kita akan coba langsung aja gimana sih cara contoh-contoh soalnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini di soal yang pertama kakak punya sudut P dan sudut Q 2:7, di mana sudut P dan sudut Q saling bersuplemen atau berpelurus. Oke ya. Jadi ingatnya kalau suplemen itu kita minum supaya kita kesehatannya lurus-lurus aja gitu ya. Nah, ini kalau ketemu soal-soal seperti ini, maka kakak selalu mengajarkan ini kita anggap 2x, maka sudut P-nya itu sama dengan 2x. Kok alfa ya? Salah tulis nih. 2x dan sudut Q-nya itu adalah 7x. Karena mereka saling berpelurus, nah, maka sudut P ditambah sudut Q harus berapa? 180 derajat. Itu dimana berarti ini 2x ditambah 7x itu adalah 180 derajat. 9x adalah 180 derajat. Maka x-nya adalah, ayo masih ingat pelajaran persamaannya? Ya, 180 bagi 9 ya, atau 20 derajat. Yang ditanya adalah tentukan P dan Q. Maka kita bisa dapat nih P-nya berapa, Q-nya berapa. Kalau kita sudah dapat x-nya, maka P-nya adalah 2 dikali 20, 40 derajat. Q-nya adalah 140 derajat. Oke ya, bisa ya. Kita coba lagi sedikit yang tipe soal seperti ini. Nah, sudut C dan D saling berkomplement atau berpenyiku. Berarti kalau sudut C ditambah sudut D hasilnya akan 90 derajat. Nah, ini ada perbandingannya. Berarti sudut C-nya adalah, kakak tulis di bawahnya ya. Berarti ini 2x dibanding dengan 3x. Langsung kita tulis saja. Berarti ini 2x ditambah 3x sama dengan 90 derajat, atau 5x sama dengan 90 derajat, atau x-nya itu adalah 18 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan sudut C dan D-nya. Nah, ini berarti sudut C-nya 2 dikali 18, 36 derajat. Nah, ini sudut C-nya dibanding dengan berapa nih? 3 dikali 18 berarti 54 derajat. Oke ya, gampang. Tidak sulit. Jadi kalau saling berpenyiku atau saling berkomplement dijumlahin 90 derajat. Kalau saling bersuplemen atau berpelurus dijumlahin 180 derajat. Nah, bisa juga soal sederhananya adalah menentukan penyiku atau pelurus dari suatu sudut. Gampang ya, berarti kalau penyiku, kan kalau sudutnya saling berpenyiku, dia ditotalin 90 derajat. Berarti kalau penyiku ini berapa sih yang membuat 45 derajat itu jadi 90 derajat? Atau gampangnya ini adalah 90 derajat dikurang 45 derajat nih. Sehingga kita dapat ini adalah 45 derajat ya. Jadi komplement suatu sudut itu adalah 90 derajat dikurang sudutnya. Berarti kalau yang ini 90 derajat dikurang 27 derajat gitu ya. Ini adalah berapa nih? 53 derajat gitu ya. Berarti kalau penyiku dari 59 derajat adalah ya 90 derajat dikurang 59 derajat gitu ya. Jadi penyiku dari 59 adalah 90 dikurang 59, atau ini adalah 21 derajat. Oke, sekarang berapa sih nih pelurus gitu ya? Pelurus dari 145 derajat. Kalau pelurus berarti 180 gitu ya.
Berarti pelurus dari 145 derajat adalah 180 dikurang 145 derajat. Atau berapa nih ya? Oh, ini 35 derajat. Pelurus atau Superman dari 67 derajat adalah 180 dikurang 67 derajat. Nah, ini berapa ya? 113 derajat ternyata. Oke ya. Berarti kalau pelurus dari 95 derajat ya 180 derajat dikurang dengan 95 derajat gitu ya, atau jawabannya adalah 85 derajat. Nah, jadi gampang ya. Jadi ini dua soal yang masih mudah. Nah, ini harusnya kita bisa selesaikan dengan mudah kalau misalkan keluar di ulangan gitu ya. Nah, kita akan ke soal yang sedikit lebih sulit secara bertahap. Nah, nih, sekarang ada soal-soal yang seperti ini. Jadi ada kalimat terus tanya berapakah penyikunya gitu ya. Nah, ini kalimatnya masih sederhana. Dia bilang begini, pelurus suatu sudut adalah 134 derajat. Jadi sudutnya kita nggak tahu ya. Jadi ingat ya, pelurus itu 180. Kalau tadi kita mengerjakan soal yang ini, pelurus dari 145 adalah 180 dikurang 145 gitu ya. Berarti pelurus suatu sudut yang belum kita ketahui, anggap aja sudutnya X. Berarti kalau pelurus dari sudut 145 itu adalah 180 dikurang 145, maka pelurus sudut X itu adalah ya 180 dikurangin X ya. Itu sama dengan 134 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan, ayo gimana nih cara kerjanya? 180 X-nya kakak pindah ke sana ya, jadi plus ya. Ini pindah ke sini jadi minus. Minus 134 sama dengan X gitu ya. Maka ini X-nya adalah 46 derajat. Oke ya. Nah, jadi garis-garis jajar itu apa? Ternyata dia adalah dua buah garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis. Dan ketika dia dipotong oleh sebuah garis, dia akan menimbulkan hubungan antar sudut-sudut. Hubungan apa saja? Ada yang sehadap, ada yang bertolak belakang, ada yang dalam sepihak, dalam berseberangan, luar sepihak, luar berseberangan. Bagaimana Kak cara menghafalnya? Kalau sehadap itu paling gampang. Sehadap itu berarti dia menghadap ke arah yang sama. Misalnya untuk A1 dan B2, A2 dan B2. Ya, jadi sudut A2 itu nilainya sama dengan sudut B2. Jadi kalau yang sehadap itu nilainya sama dengan. Ya, contoh lagi yang lain itu misalnya A4, A3 juga bisa. Itu sama dengan sudut B3. Ya, jadi ini besarnya sama. Kalau yang bertolak belakang paling gampang juga, karena kita juga sudah pernah belajar. Bertolak belakang tuh contohnya A3 dengan A1. Misalnya sudut A3 sama dengan sudut A1. Nah, ini masih sama nih. Atau sudut B2 itu sama dengan sudut B4. Ya. Kemudian kita punya dalam sepihak, dalam berseberangan. Nah, mana sih bagian dalam, mana sih bagian luar? Kita anggap dua buah garis ini seperti batas sungai. Di sini adalah bagian dalam dari sungai. Ya, sedangkan bagian sini adalah luar. Ya, ini adalah luar. Kalau dalam sepihak, dalam berseberangan, artinya dia akan ada di dalam antara dua garis sejajar ini. Nah, kemudian ada garis lurus ini, maka di sebelah sini kakak sebut bagian kiri, di sebelah sini kakak sebut bagian kanan. Kalau sepihak, artinya dia ada sama-sama di sebelah kanan. Artinya, kalau A3 dengan B2, ya, berarti kalau sudut A3 dengan sudut B2, ini adalah sudut yang dalam sepihak, karena dia di dalam sungai dan sama-sama di sebelah kanan. Hubungannya apa? Ketika dijumlahkan, dia jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau yang sepihak ini kalau dijumlahkan, jumlahnya 180 derajat. Kalau yang berseberangan gimana? Berarti satu di kiri, satu di kanan. Artinya kalau kakak punya sudut A3, itu dia dalam berseberangannya, berarti dia kan ini di dalam, berseberangan berarti sama yang dalam juga. Nah, berseberangan berarti satu di kanan, satu di kiri. Berarti dia berseberangan dengan sudut B1. Hubungannya apa? Hubungannya sama dengan. Jadi kalau yang berseberangan, hubungannya sama dengan. Sekarang kita lihat yang luar sepihak. Yang luar sepihak artinya dia berada di luar sungai, tapi dia sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan.
Misalnya sudut A1 dengan sudut B4. Dia di luar, tapi dia sama-sama di kiri, sama-sama di kanan. Maka kita punya hubungan kalau sepihak itu dijumlahkan, maka sudut A1 ditambah sudut B4 itu sama dengan 180 derajat. Ya. Luar berseberangan artinya A1 dengan, ya betul nih, dengan yang ini nih, dengan B3. Ini sudut A1, ya, sudut A1 dengan sudut B3 sama dengan sudut B3. Dia di luar dan dia berseberangan. Oke. Selain itu nggak ada hubungannya, ya. Jadi misalkan A1 dengan yang B2 ini nggak ada hubungannya, ya. Nah, bagaimana sih nanti kita menyelesaikan soal-soalnya? Nanti kalau ketemu soal, kita akan menggunakan 6 sifat ini. Kemudian kita akan mengumpulkan semua itu biasanya di satu titik. Misalnya semua diusahakan pindah ke titik A, atau semua diusahakan pindah ke titik B, atau diusahakan sampai dia bisa menggunakan 6 sifat ini, gitu ya. Nah, ada 2 jenis yang punya istilah khusus, ya. Yang paling pertama itu adalah dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu misalnya ya, ini A4 dengan B2. Dia kalau kita lihat seperti Z. Nah, ini biasanya hubungannya hubungan Zoro ya. Dia nyebrang ini. Kalau yang dalam sepihak, nah ini adalah hubungan U-turn karena dia ini. Nah, ya. Yang 2 B2 dengan A3. Ini U-turn ya. Jadi bisa pakai istilah itu, bisa pakai istilah. Kita langsung coba aja soalnya. Jadi di sini kakak punya soal seperti ini. Nah, ini kita bisa menggunakan cara memindahkan terlebih dahulu, atau kita bisa menggunakan cara yang langsung menggunakan sifat-sifatnya. Misalnya kita punya di sini titik A, kita punya di sini titik B. Kita mau lihat apa sih hubungan antara si A yang ini dengan si B yang ini. Dia ada di luar semua ya, karena kan bagian sini dalam, bagian sini luar. Dia ada di luar, satu di kiri, satu di kanan. Berarti dia punya hubungan luar berseberangan. Ingat kalau berseberangan besar sudutnya adalah sama. Maka X ditambah 20 sama dengan 5X dikurang 40. Maka kalau di sini kita punya 5X nya kakak pindahkan ke sini. X dikurang 5X sama dengan minus 40 dikurang 20. Maka min 4X sama dengan minus 60. Maka X-nya adalah minus 60 dibagi min 4. Hasilnya adalah 15 derajat. Ya, bisa menggunakan seperti itu, atau bisa juga begini. Kita memindahkan sudut ini, boleh pindah ke sini. Kenapa sih dia boleh pindah ke sini? Karena dia memiliki hubungan yang sehadap. Ya, ini hubungannya sehadap, jadi dia boleh pindah. Nah, sehingga ketika nyampe di sini, kita mempunyai hubungan ini dan ini adalah bertolak belakang, gitu ya. Nanti sama nih, berarti X tambah 20 sama dengan 5X dikurang 1. Nah, kita coba yang nomor 2. Di sini ada 4X min 17, ada 7X min 12. Kalau kita lihat, ini berarti ada di dalam, ya, ini di luar, sama-sama di kanan. Berarti dia hubungannya adalah kanan sepihak. Kanan sepihak, dalam ya, dalam sepihak. Kalau dalam sepihak, kalau sepihak itu dijumlahkan 180 derajat. Maka kita punya 4X dikurang 17 ditambah 7X dikurang 12 sama dengan 180 derajat. Maka ini kalau dijumlahkan 11X, ini min 17 dikurang 12 berarti min 29 sama dengan 180 derajat. Maka 11X sama dengan 180 ditambah 29, 11X sama dengan 209. Maka nilai X adalah 209 dibagi 11, atau hasilnya adalah 19 derajat. Cukup mudah ya, hasilnya 19 derajat. Nanti bisa saja ditanya X-nya pada soal seperti ini, atau ditanya besar sudut yang lain ya. Nah, apakah bisa Kak cara memindahkan? Cara memindahkan bisa. Kita bisa memindahkan sudut ini ke sudut sini. Kenapa? Karena dia adalah sudut yang Zoro nih ya, dalam berseberangan. Sama nih, ini 7X dikurang 12. Nanti hubungannya ini dan ini apa? Kalau dijumlahkan 180 derajat. Kenapa? Karena dia satu garis lurus ya.
Ya, kira-kira seperti itu. Kita coba yang nomor 3. Nah, di sini kita punya ini. Ya, kita punya 35, kita punya di sini sih. Ya, bagaimana nih cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kita tidak punya hubungan antara si 35 derajat ini dengan si 4x tambah 15 derajat ini. Ya, jadi agak sulit nih. Gimana caranya ya? Tapi sudut ini bisa kakak pindahkan ke sini. Kenapa kak? Karena kita punya dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis ini nih. Nah, kalau agak bingung garisnya boleh sedikit diperpanjang. Hubungannya apa yang pindah ke sini? Kenapa dia bisa dipindah di sini menjadi 4x ditambah 15 ya? Karena dia mempunyai hubungan dalam berseberangan. Dimana kalau dalam berseberangan dia nilainya sama. Dia di dalam sungai. Nah ini di dalam nih. Walaupun agak miring tapi ini di dalam antara garis sejajar. Ketika sudah pindah di sini maka kita bisa mempunyai hubungan seperti ini. 4x ditambah 15 itu adalah 90 derajat ditambah 35 derajat. Ya, bagian sini dan juga bagian sini ya. Sehingga di sini kakak punya 4x sama dengan 135. Ini pindah ke sebelah sana, 125 pindah ke sebelah sini dikurang 15. Maka 4x sama dengan 110 derajat. Maka nilai dari x-nya adalah 110 dibagi 4. Ini 27,5 derajat ya. Nilai X-nya adalah 27,5 derajat. Nanti bisa juga ditanya yang lain ya. Misalkan ditanya berapa besar sudut ini atau berapa besar sudut segitiga yang ini gitu ya. Bisa juga seperti itu.